30 September 1965. Malam yang mengubah arah sejarah Indonesia. 6 jenderal diculik dan dibunuh. Negara terguncang. Tapi ada satu hal yang janggal. Mengapa Mayor Jenderal Soeharto, komandan strategis di Jakarta, tidak menjadi sasaran? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau bagian dari skenario yang lebih besar? Pertanyaan tentang keterlibatan Soeharto dalam gerakan 30 September, atau G30S, dan paradoks tindakannya membasmi PKI setelahnya, adalah salah satu aspek paling kontroversial dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia modern. Untuk menjawab ini secara mendalam, kita perlu mengurai peristiwa dari 3 aspek utama. 1. Konteks politik dan militer sebelum G30S. 2. Indikasi keterlibatan atau pengetahuan awal Soeharto. 3. Motif dan manuver Soeharto pasca G30S. Konteks politik dan militer sebelum G30S. Sebelum tragedi berdarah gerakan 30 September 1965, atau G30S, mengguncang Indonesia, bangsa ini sebenarnya sudah berada dalam kondisi politik dan militer yang sangat tegang dan rapuh. 3 kekuatan besar saling berebut pengaruh, militer, khususnya Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno sendiri sebagai pusat gravitasi politik nasional. Di bawah permukaan proyek Persatuan Nasional ala Soekarno, tersimpan bara api konflik yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Presiden Soekarno meluncurkan konsep Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya menyatukan 3 kekuatan ideologis utama di Indonesia. Secara teori, Nasakom adalah bentuk rekonsiliasi politik. Secara praktik, ia adalah proyek ambisius yang menyatukan musuh-musuh ideologis dalam satu meja kekuasaan. Namun kenyataannya, ketegangan di bawah permukaan justru semakin parah. PKI tumbuh pesat, menjadi partai komunis terbesar di luar Soviet dan Tiongkok, dengan jutaan anggota dan organisasi massa yang menjangkau desa-desa. Angkatan Darat, terutama para jenderal elit, semakin khawatir terhadap ambisi PKI yang dianggap ingin membangun kekuatan tandingan bersenjata. Kelompok Islam politik seperti Masyumi telah dibubarkan. Sementara NU pun mulai tergeser perannya oleh manuver PKI. Di tengah semua ini, Soekarno mencoba bertindak sebagai penengah, namun cenderung lebih memihak pada PKI, karena partai ini dinilai paling loyal terhadap dirinya dan program revolusi. Salah satu sumber konflik paling panas adalah gagasan Angkatan Kelima, ide untuk mempersenjatai buruh dan tani di bawah komando rakyat, bukan militer. Ini adalah aspirasi PKI yang disokong Soekarno, dengan alasan untuk memperluas basis pertahanan revolusi. Namun bagi para jenderal, terutama Jenderal Nasution dan Ahmad Yani, ini adalah alarm merah. Mereka melihatnya sebagai upaya PKI membentuk kekuatan bersenjata di luar struktur negara, yang bisa mengancam dominasi TNI sebagai pemegang monopoli kekerasan sah. Bahkan Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, secara halus menentang gagasan tersebut. Militer merasa posisi mereka sedang diancam secara ideologis dan struktural. Sementara para jenderal elit menikmati kekuasaan, fasilitas, dan hubungan internasional, terutama dengan Amerika Serikat. Banyak perwira menengah dan muda hidup dalam frustrasi. Mereka menyaksikan korupsi, gaya hidup mewah, dan jauh dari semangat revolusi. Ketimpangan ini menciptakan jurang ideologis dalam tubuh militer sendiri. Di satu sisi, para jenderal elit cenderung konservatif dan anti-komunis. Di sisi lain, muncul kelompok perwira progresif yang lebih dekat pada semangat revolusi rakyat, bahkan beberapa simpati pada narasi PKI. Ketegangan ini tidak hanya bersifat struktural, tapi juga ideologis. Perwira seperti Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, dan lainnya, berada dalam pusaran ini, dan kelak, menjadi tokoh kunci dalam G30S. Angkatan Darat sendiri tidak bersatu menjelang 1965. Di balik institusi yang terlihat solid, terdapat friksi internal yang tajam. Jenderal Nasution dan Ahmad Yani ingin menjaga jarak dari PKI, dan menjaga kemiliteran tetap profesional. Soeharto bermain lebih pragmatis, tidak terlalu keras terhadap PKI, namun tetap menjaga loyalitas pasukan. Perwira muda progresif merasa revolusi sedang disabotase oleh elit militer sendiri. Dalam kondisi seperti ini, manuver politik bisa dengan mudah berubah menjadi aksi militer. Itulah yang kemudian terjadi pada malam 30 September 1965, ketika sekelompok perwira melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal yang dianggap hendak mengkudeta Soekarno.
Soekarno sebenarnya menyadari ketegangan ini, namun posisinya semakin sulit. Ia membutuhkan militer untuk menjaga stabilitas negara, tetapi juga membutuhkan PKI untuk menjaga dukungan massa revolusioner. Namun ketidaktegasan Soekarno dan kepercayaannya bahwa semua pihak bisa dipersatukan dalam semangat revolusi, justru menciptakan ruang abu-abu, yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain, termasuk Soeharto, untuk mengisi kekosongan otoritas. Konteks politik dan militer sebelum G30S bukan sekadar latar belakang, tetapi jantung dari krisis nasional yang meledak pada tahun 1965. Dengan PKI yang agresif, militer yang terbelah, dan presiden yang semakin terisolasi dari realitas, Indonesia berada di ambang jurang. Dan ketika ledakan itu akhirnya terjadi, dampaknya bukan hanya pada rezim Soekarno, tetapi juga jutaan nyawa rakyat kecil, dan lahirlah rezim baru yang dibangun di atas puing-puing politik dan darah, Orde Baru Soeharto. Indikasi keterlibatan atau pengetahuan awal Soeharto. Gerakan 30 September 1965 bukan hanya menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga membuka ruang pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab. Mengapa Jenderal Soeharto luput dari sasaran? Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ada peran diam-diam dari sang jenderal yang kemudian mengambil alih kekuasaan? Mari kita telaah lebih jauh. Saat G30S meletus pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, 7 jenderal Angkatan Darat menjadi target penculikan dan pembunuhan oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September. Mereka yang terbunuh adalah sosok-sosok penting, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, dan lainnya. Namun, ada satu nama besar yang tidak disentuh sama sekali, Mayor Jenderal Soeharto. Padahal, Soeharto menjabat sebagai Panglima Kostrat, Komando Strategis Angkatan Darat, posisi vital dengan akses langsung ke pasukan bersenjata di Jakarta. Rumah Soeharto berdekatan langsung dengan kediaman Jenderal Nasution di Jalan Teku Umar, Menteng. Pasukan penculik sempat salah masuk rumah dan menembak putri Jenderal Nasution, tetapi sama sekali tidak menyentuh rumah Soeharto. Pertanyaannya, bagaimana mungkin gerakan bersenjata yang diklaim menargetkan Dewan Jenderal melewatkan tokoh strategis seperti Soeharto? Salah satu momen yang mengundang kecurigaan adalah pertemuan antara Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh inti Gerakan 30 September, dengan Soeharto pada malam sebelum operasi dilakukan. Lokasi pertemuan, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Menurut kesaksian Latif dalam Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, ia sengaja menemui Soeharto untuk memberi sinyal bahwa akan ada aksi penyelamatan revolusi. Latif menyebut Soeharto tahu apa yang akan terjadi. Yang menarik, Soeharto tidak pernah membantah pertemuan ini. Ia hanya menyebutnya sebagai pertemuan biasa dan tidak penting. Namun logikanya sederhana, jika Soeharto benar-benar diberi sinyal akan ada gerakan militer terhadap para jenderal, mengapa ia tidak melaporkan atau mencegahnya? Atau setidaknya, mengapa ia tidak menjadi target? Banyak analis sejarah dan sejarawan mulai mengembangkan berbagai teori keterlibatan atau pengetahuan awal Soeharto dalam G30S. Berikut beberapa di antaranya. 1. Soeharto sudah tahu, tapi membiarkan. Salah satu teori populer adalah bahwa Soeharto, yang memiliki jaringan intelijen luas di militer, sudah mengetahui rencana G30S, namun membiarkan itu terjadi. Alasannya, karena peristiwa ini bisa menjadi pintu masuk bagi Soeharto untuk memukul balik musuh-musuh politiknya, terutama PKI, yang makin berpengaruh dan dekat dengan Soekarno. Jenderal-jenderal senior, seperti Ahmad Yani dan Nasution, yang lebih dekat secara politik kepada Soekarno dan menyaingi pengaruh Soeharto dalam tubuh ED. 2. Soeharto memanfaatkan kekacauan untuk maju. Begitu peristiwa penculikan terjadi dan para jenderal dibunuh, Soeharto bergerak sangat cepat dan terorganisir. Ia langsung mengambil alih komando dan memerintahkan pasukan untuk menguasai RRI dan pusat-pusat vital. Ia tidak menunggu perintah Soekarno, bahkan kemudian menolak perintah Presiden untuk menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pengganti Yani. Dalam hitungan hari, Soeharto menguasai Angkatan Darat dan mendiskreditkan PKI secara sistematis. Beberapa peneliti melihat ini bukan sebagai respon dadakan, melainkan bagian dari skenario yang sudah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan apakah Soeharto tahu atau terlibat dalam G30S, bukan sekadar soal sejarah, tetapi soal bagaimana kekuasaan di Indonesia berubah secara dramatis, dari seorang presiden revolusioner, Soekarno, ke seorang jenderal yang kelak memerintah selama 32 tahun, Soeharto.
Jika Soeharto memang mengetahui gerakan itu dan membiarkannya, maka Orde Baru lahir bukan dari kehendak rakyat, tapi dari manipulasi kekuasaan yang berdarah. Jika ia benar-benar tidak tahu, maka ia adalah jenderal paling beruntung dalam sejarah militer modern, yang luput dari pembunuhan, punya pasukan siap siaga, dan bisa mengambil alih kekuasaan dalam waktu singkat. Hingga hari ini, dokumen dan kesaksian resmi tentang keterlibatan Soeharto masih menjadi misteri. Rezim Orde Baru telah membentuk narasi resmi bahwa G30S adalah kudeta PKI dan Soeharto adalah penyelamat bangsa. Namun setelah Orde Baru tumbang, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mulai kembali muncul, dan semakin banyak pihak yang mulai menggali sisi gelap dari narasi yang selama ini dibekukan. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, tapi semakin kita gali, semakin jelas bahwa kemenangan Soeharto dalam krisis tahun 1965 bukanlah kebetulan. Motif dan manuver Soeharto pasca G30S. Setelah peristiwa kelam gerakan 30 September 1965, atau G30S, suasana Indonesia berubah drastis. Dalam kekacauan, satu sosok tampil paling dominan dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, Mayor Jenderal Soeharto. Dalam hitungan hari, ia mengubah tragedi politik menjadi pijakan emas untuk meraih tampuk kekuasaan. Namun, apakah semua ini kebetulan? Atau strategi matang? Mari kita telusuri manuver-manuver krusial dan motif di balik langkah besar Soeharto pasca G30S. Peristiwa G30S belum sepenuhnya mereda, tapi Soeharto sudah bergerak laksana seorang pemimpin perang. Tanpa menunggu instruksi Presiden Soekarno, ia mengambil alih komando militer di Jakarta, menggagalkan kekuatan pasukan G30S di RRI dan Halim Perdana Kusuma, segera mengkonsolidasikan kekuatan Kostrad, atau Komando Strategis AD, dan jaringan militer setianya. Padahal saat itu, Presiden Soekarno masih hidup dan aktif, namun langkah-langkah Soeharto perlahan mulai menggeser peran Presiden menjadi simbolis semata. Dalam waktu singkat, Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang utama G30S. Meskipun tidak ada bukti langsung yang kuat menunjukkan PKI sebagai aktor tunggal, banyak dokumen dan kesaksian menunjukkan keterlibatan perwira militer sendiri, bahkan konflik internal di tubuh TNI AD. Nama-nama seperti Kolonel Abdul Latif dan Letkol Untung, yang notabene adalah militer aktif, seolah dikesampingkan peran organisasionalnya. Namun, narasi bahwa PKI berusaha melakukan kudeta terhadap negara, segera menjadi kebenaran tunggal yang disebarluaskan oleh media, militer, hingga kurikulum sekolah. Pada 11 Maret 1966, terjadi peristiwa yang lebih misterius dari G30S, keluarnya Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret. Surat ini, yang diklaim ditandatangani Soekarno, memberi Soeharto kewenangan luas untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi keamanan negara. Pasca Super Semar, Soeharto membubarkan PKI secara resmi. Ia menangkap dan mengasingkan tokoh-tokoh penting Soekarno. Ia menciptakan struktur pemerintahan baru, dengan ideologi anti-komunis sebagai fondasi utama. Hingga kini, keaslian dan tekanan di balik penandatanganan Super Semar masih menjadi misteri. Banyak dugaan bahwa Soekarno menandatangani surat itu di bawah tekanan militer, bahkan dalam bayang-bayang senjata. Setelah pembubaran PKI, pembantaian sistematis terhadap kader, simpatisan, dan orang-orang yang dicurigai komunis segera dimulai. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta jiwa dibunuh dalam waktu singkat. Eksekusi berlangsung di berbagai daerah, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Flores. Sebagian besar korban tidak pernah diadili secara hukum, hanya berdasarkan kecurigaan, dendam lokal, dan propaganda negara. Militer, dengan dukungan organisasi sipil seperti Banser, NU, dan kelompok-kelompok lokal, melakukan operasi pembersihan yang kejam. Tragedi ini nyaris tak dibicarakan secara terbuka selama Orde Baru berkuasa. Pembasmian PKI bukan sekadar tindakan represif. Di baliknya terdapat motif politik kekuasaan yang terstruktur dan strategis. 1. Mengeliminasi rival ideologis. PKI adalah sekutu utama Soekarno dan kekuatan politik terbesar di luar partai militer. Menghancurkan PKI berarti menyingkirkan lawan ideologis utama, menghancurkan basis dukungan Soekarno, menyapu bersih potensi perlawanan terhadap kekuasaan militer. 2. Menggalang dukungan dari Barat. Tahun 1965 adalah era Perang Dingin. Dunia terbelah antara blok komunis, Uni Soviet Tiongkok, dan blok kapitalis, AS Inggris. Dengan memusnahkan PKI, Soeharto mengirim sinyal kuat ke Barat bahwa Indonesia telah berpaling dari komunisme.
membuka pintu bagi bantuan militer dan ekonomi dari AS dan sekutu, meningkatkan legitimasi internasional untuk rezim baru yang menyelamatkan Indonesia dari kudeta komunis. 3. Menguasai narasi sejarah. Dengan mengontrol media, pendidikan, dan budaya, Soeharto membentuk satu narasi tunggal. Soeharto menyelamatkan bangsa dari bahaya komunis. Narasi ini dikukuhkan lewat buku pelajaran, film pengkhianatan G30S OPKI, dan simbol-simbol nasionalisme baru. Siapapun yang mempertanyakan narasi resmi, bisa dicap komunis dan ditindak. Apa yang terjadi setelah G30S bukan hanya reaksi militer terhadap ancaman. Itu adalah manuver politik yang terukur, untuk merebut dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Soeharto tidak hanya menghabisi musuh-musuh politiknya, tetapi juga membangun trauma kolektif, yang membuat rakyat tunduk dan takut selama lebih dari 3 dekade. Ia membentuk Orde Baru, bukan sebagai kelanjutan dari revolusi kemerdekaan, tapi sebagai sistem kekuasaan yang dibangun di atas luka dan ketakutan massal. Sejarah, seperti kata pepatah, ditulis oleh pemenang. Tapi kini, setelah Soeharto tumbang, narasi alternatif mulai muncul. Dan pertanyaannya tak lagi siapa pahlawan siapa pengkhianat, tapi siapa yang mengendalikan narasi, dan mengapa. Apakah Soeharto terlibat langsung dalam G30S? Tak ada bukti kuat yang menyatakan demikian. Tapi semua langkah pasca peristiwa menunjukkan bahwa ia tahu memanfaatkan momentum. Sebuah kudeta merangkak melalui jalur konstitusional, namun dengan rekayasa narasi dan kekuatan militer. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang menang. Tapi kini, kita punya kesempatan untuk bertani dan berpikir ulang. Bukan untuk mengulang luka lama, tapi agar bangsa ini tak lagi dibutakan oleh satu versi kebenaran. Sejarah bukan tentang masa lalu. Ia adalah medan pertarungan makna. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten sejarah yang tak diajarkan di sekolah.